Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang saya buat dengan judul Dasar Sosiologi Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Maharani Rauda, NIM 2021-143396, dari kelas 1J, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Dasar Sosiologi Ilmu Pendidikan. Pengertian Sosiologi Pendidikan. 1. Menurut H.P. Fairchild, sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. 2. Menurut Profesor Dr. Nasution M.A., sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. 3. Menurut F.G. Robbins dan Brown, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. 4. Menurut E.G. Payne, sosiologi pendidikan adalah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. Yang kelima, menurut Dr. Andes Ari Gunawan, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Simpulan pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Selanjutnya, pendidikan dalam konteks sosial, kultural, politik, ekonomi, geografi, dari gagasan dan praksis pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam konteks sosial dan kultural. Dalam konteks sosial dan kebudayaan atau kultural bangsa, pendidikan adalah usaha mempersiapkan generasi muda dalam melanjutkan kehidupan sosial dan bangsa agar mereka lebih baik dan mampu menjawab tantangan masa depan. Fajar 1999-75. Selanjutnya, pendidikan dalam konteks politik. Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling memengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidik lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat di mana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka. Yang selanjutnya, pendidikan dalam konteks ekonomi. Pendidikan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Selanjutnya, pendidikan dalam konteks geografi. Melalui pendidikan geografi, peserta didik dapat mengetahui kondisi alam Indonesia yang beraneka ragam, sehingga dapat digunakan untuk memupuk rasa nasionalisme serta rasa tanggung jawab, karena dalam pendidikan geografi menjelaskan tentang alasan esensi manusia di bumi, alasan etika, alasan mengembangkan intelektual, alasan praktis.
Multi-konteks lingkup pendidikan. Belajar dengan multi-konteks yang didasarkan pada teori belajar dan teori kognisi saat ini mengisyaratkan bahwa pengetahuan dan belajar hendaknya diperoleh serta dilakukan melalui suatu pengkondisian yang melibatkan konteks sosial dan fisik. Teori kognisi mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mungkin dapat dipisahkan dari konteks dan aktivitas yang terkait dengan proses pengembangan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, bagaimana seseorang belajar suatu pengetahuan dan keterampilan, serta situasi di mana dia belajar merupakan bagian yang sangat mendasar dalam terjadinya proses belajar. Pada beberapa dekade terakhir ini, para pendidik dan peneliti telah banyak mencurahkan perhatiannya untuk mencoba mengembangkan bagaimana agar aspek-aspek yang dipelajari anak di sekolah bermanfaat bagi konteks lain di luar sekolah. Isu terbaru mengenai hal ini antara lain adalah adanya interest dan kecenderungan untuk menciptakan konteks serta situasi lebih baik dalam setting yang lebih bermakna, sehingga manakala anak meninggalkan sekolah, mereka diharapkan mampu memanfaatkan resultan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan di masyarakat. Baiklah, itulah hasil dari PowerPoint saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.